Umar, dari mana hadis Nabi SAW yang sahih? Di mana Nabi SAW waktu duduk dengan beberapa istri beliau, lalu beberapa istri Nabi SAW mengangkat suaranya. Terdengarlah, Nabi SAW diam, istri-istri pada ngobrol di atas suara Nabi SAW. Lalu Umar pada saat masuk rumah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tiba-tiba istri-istri Nabi semuanya diam, nggak ada yang ngomong. Lalu Nabi SAW tersenyum dengan Umar. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat anda senyum? Beritahukan kepada saya. Kata Nabi SAW, saya heran dengan perilaku wanita-wanita ini. Tadi sebelum kau datang, suara mereka di atas suara saya. Tapi pada saat kamu datang, mereka semua senyap, nggak ada yang berani ngomong karena takut dengan kamu. Apa kata Umar? Wahai musuh-musuh Allah. Umar mengucapkan kalimat pada istri Nabi. Wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian takut dengan Umar dan tidak takut dengan Nabi SAW? Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, iya, karena kamu lebih keras daripada Nabi SAW. Rasulullah orangnya lembut, kamu sangat keras. Tapi Nabi SAW tidak menanggapi lagi dialog antara Umar dengan istri-istri Nabi. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah wahai Umar, kalau kau lewat di sebuah lembah dan syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia akan cari lembah lain karena takut bertemu denganmu. Apa di sini sebabnya? Ulama hadis mengatakan sebabnya karena keyakinannya Umar radhiyallahu anhu. Umar yakin bahwasanya Allah itu ada, malaikat mencatat, semua orang yang menganut agama Islam menjalankan wahyu adalah benar, yang menolak itu kafir. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Makanya beliau mendapatkan julukan Al-Faruq yang bisa membedakan mana benar dan mana salah. Awal masuk Islam saja, begitu syahadat dan Nabi SAW sampaikan tidak boleh sembah berhala ini, Tuhan ini adalah Allah, diberikan bukti-buktinya, Umar langsung yakin. Ucapan pertamanya Umar kepada Nabi SAW begitu habis syahadat, ya Rasulullah, bukankah orang-orang Quraisy itu salah? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar? Iya. Ya Rasulullah, kenapa tinggal di sini? Kita perangin aja mereka. Selesai, langsung konsep yang luar biasa. Dengan keyakinannya terbentuk pribadi seperti itu. Dalam kisah lain, Abu Bakar dan Umar sama perilakunya, suka melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi, tapi dia begitu yakin dengan tidak menceritakan kepada orang maka akan dapat pahala. Satu malam Umar lagi jalan, kemudian dia melihat ada orang, ada sebuah kemah Badui, seorang laki-laki lagi duduk di depan, lalu Umar memberikan salam dan mengatakan, ada apa denganmu wahai fulan? Gitu kan? Kemudian orang itu berkata, silakan anda jalan saja, ada sesuatu hajat saya. Kebetulan Umar mendengar ada suara tangisan di dalam kemah. Lalu kata Umar, suara siapa itu? Kata orang tersebut, dia tidak tahu kalau ini Umar. Dia mengatakan, pergilah, selesaikan hajatmu. Kata Umar, tidak, itu hajat saya. Suara apa di dalam itu? Kata yang punya kemah ini, itu suara istri saya mau melahirkan dan tidak ada yang membantunya. Kata Umar, maukah kamu dibantu oleh saya dan istrimu dibantu oleh istri saya? Kata orang tersebut, silahkan kalau anda mau. Umar pulang di akhir zaman khilafah beliau, dan istri beliau pada saat itu yang terakhir adalah Ummu Kalthum, anak Ali radhiyallahu anhu. Ummu Kalthum pun didatangi oleh Umar dan berkata, wahai anak atau cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu mendapatkan pahala wanita yang butuh bantuan untuk melahirkan? Kata Ummu Kalthum, tentu saja wahai Amir Mukminin, saya siap saja. Ambil perlengkapanmu untuk membantu orang melahirkan, ikutlah dengan saya. Umar pun tengah malam, sebagian ahli hadis meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini mengatakan terjadi di tengah malam, ya di sepertiga malam kurang lebih, kalau kita sekarang jam 2, jam 3 malam. Dia lagi keliling kota Madinah, kemudian dapat masyarakatnya mau melahirkan, tidak ada yang bantu, dia pulang ke rumahnya, bangunkan istrinya, suruh bangun istrinya untuk membantu perempuan yang mau melahirkan tadi. Dan ini istrinya adalah anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, orang-orang yang sangat mulia. Lalu jalan mereka berdua, lalu pada saat tiba di kemah kata Umar, masuklah ke dalam kemah dan selesaikan tugasmu. Ummu Kalthum masuk ke dalam, kemudian menyelesaikan melahirnya. Laki-laki ini duduk bersama Umar. Orang ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu dia sambil ngobrol seperti biasa, seperti temannya. Saya memang tadi malam begini, saya butuh begini, saya begini, saya begitu, kerjaan saya ini. Dijelaskan, Umar menjawab apa adanya. Setelah beberapa saat, melahirkanlah perempuan tersebut, kata Ummu Kalthum radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai raja, pemimpin orang yang beriman, sampaikan kepada laki-laki di sebelahmu, istrinya melahirkan dengan normal. Begitu mendengarkan nama Amir Mukminin, laki-laki ini langsung gemetar, mengatakan, apakah anda Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Tenanglah di tempatmu. Dia bilang, apakah anda Umar bin Khattab? Gemetar orang tersebut, ingin turun dari tempat duduknya ke tanah karena takutnya dengan Umar.
Kata Umar, tetap di tempatmu, jangan kamu marah, jangan kamu takut, karena ini adalah tugas saya. Dan saya memang Umar bin Khattab, serta yang sedang mengurus melahirkan istrimu adalah Ummu Kalthum, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang tersebut pun menangis sambil mengatakan, wajar kalau orang-orang semua menyebutkan keadilan anda. Dan saya mengatakan, semoga Allah membalas anda kebaikan dan juga anak Rasulullah SAW. Sungguh satu kehormatan Amir Mukminin membantu saya dan bayi saya dan rahim istri saya disentuh oleh cucu Rasulullah SAW. Apa yang membuat Umar bin Khattab mau melakukan ini tengah malam? Keyakinannya.